Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 9-10. Demikian firman tertulis. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara, saat ini media sosial mengajari kita berbagai kata-kata yang bernuansa negatif. Lihat saja di kolom komentar medsos, kita sering membaca banyaknya kata-kata yang bernada kebencian, permusuhan, hinaan, celaan, dan caci maki. Bahkan secara gamblang, kata-kata yang negatif itu sering muncul di tayangan berupa video dan bukan lagi hanya sekedar baris-baris komentar yang dituliskan. Saudara, mungkin banyak orang yang masih meremehkan hal-hal semacam ini. Toh semuanya itu hanya di medsos, bukan di dunia nyata. Ternyata tidak juga. Ujaran-ujaran kebencian dan permusuhan itu juga terjadi di acara-acara tatap muka yang kemudian diunggah ke media sosial. Bahkan apa yang terlihat di medsos hanyalah sebagian dari dunia nyata. Akibatnya seseorang yang berani menghina dan merendahkan orang lain di dunia maya bisa memantik para followersnya atau pengikutnya melakukan tindakan yang serupa dan bahkan menciptakan efek yang lebih besar. Saudaraku yang terkasih, Rasul Yakobus sudah mengingatkan bahayanya umat jika gagal dalam mengelola lidah. Lidah yang saat itu dipahami sebagai ornamen penghasil suara, terkadang ternyata gagal untuk dikelola oleh orang-orang percaya. Ucapan yang keluar dari lidah seseorang tidak lagi mempunyai dampak yang mendatangkan berkat, namun juga bernada kutuk. Hal ini tentu menjadi permasalahan besar bagi orang Kristen, baik orang Kristen Yahudi atau orang Kristen dari bangsa-bangsa lain. Terlebih lagi orang-orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi sebenarnya sudah terbiasa dan diajarkan untuk mengeluarkan ujaran yang mendatangkan berkat. Bagi orang Yahudi, setiap kali nama Allah disebut, ia akan menyambut dengan seruan diberkatilah dia. Namun, entah bagaimana, mereka mulai terbiasa dengan kata-kata kutuk yang mereka ucapkan untuk sesama mereka. Bagi Rasul Yakobus, hal semacam ini tidak boleh terjadi. Mata air yang sama tidak bisa memancarkan atau menghasilkan dua jenis air yang berbeda, tidak bisa menghasilkan air yang tawar atau pahit. Karena itu, hati yang sama tidak bisa mengeluarkan kata-kata berupa berkat dan kutuk melalui mulut yang sama. Karena itu, umat Kristen harus belajar mengekang dan mengendalikan lidahnya. Saudara, di dunia sekarang mengekang atau mengendalikan lidah agar mengeluarkan kata yang membawa berkat mesti terwujud baik itu dalam bentuk lisan maupun juga secara tulisan. Dan salah satu tantangan besar adalah menyikapi medsos secara bijak. Di satu sisi kehadiran medsos banyak membawa manfaat, tetapi di sisi lain ia juga menghadirkan banyak luka. Banyak lisan dan tulisan di WA group, di medsos yang menghasilkan korban. Sudah banyak cerita. Hubungan persaudaraan dan persahabatan menjadi rusak hanya gara-gara komentar atau tanggapan atau bahkan sesuatu yang sekedar dikirimkan ulang di WA group. Jadi mari kita sungguh-sungguh belajar mengekang lidah supaya kita dan kehadiran kita mendatangkan berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah sehingga kami diingatkan untuk mengendalikan lidah kami agar kami bisa membawa berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk menjadi saksi Kristus yang mempermuliakan nama-Mu melalui kehadiran kami dan melalui tutur kata kami. Mampukan kami untuk berkata-kata secara positif sehingga kami mempengaruhi dunia untuk bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Ini doa kami Bapa, sepanjang hari ini kami akan melakukan kegiatan kami dan biarlah itu kami lakukan dengan hati yang selalu bergantung pada Tuhan dan selalu memuliakan Engkau yang mengalir dari ekspresi kami termasuk melalui perkataan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.